Kegiatan pramuka yang seharusnya berjalan dengan asik, bahagia, namun apa daya, malah terjadi tragedi yang tidak disangka-sangka ketika persiapan sebelum acara kegiatan perkemahan pramuka. Berikut ini adalah kisah misteri yang saya alami ketika persiapan akan mengadakan kemah pramuka. Ceritanya, pada zaman dahulu, saya adalah ketua organisasi pramuka di SMP, yaitu menjabat sebagai pratama. Kisah ini adalah kisah misteri sekaligus tragedi yang saya alami ketika sedang mempersiapkan untuk acara perkemahan. Waktu itu, saya sebagai ketua bersama anggota lainnya bersama-sama pergi ke sebuah perkebunan bambu. Di sana kami rencananya akan menebang pohon bambu untuk persiapan membuat tenda perkemahan. Karena zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Untuk tenda kami masih manual, sehingga kami sebagai panitia harus menyiapkan banyak sekali pohon bambu untuk merancang tenda-tenda di perkemahan nanti. Waktu itu kami menebang pohon bambunya tersebut di kebun salah satu anggota kami yang berada kebunnya itu di areal pemakaman umum. Namun yang menjadi misteri adalah pemakaman tersebut ternyata bukan sebatas pemakaman umum biasa, tapi banyak sekali hal-hal horor di sana. Pemakaman tersebut bernama Ragadipa. Di pemakaman Ragadipa, kami awalnya itu tidak merasakan hal-hal janggal seperti biasa. Kami mencari bambu-bambu yang cukup untuk membuat tenda perkemahan nanti. Singkat cerita, waktu itu ketika jam 4 sore, setelah kami mengumpulkan cukup banyak bambu dan sekalian di tempat juga kami membuat kerangka-kerangka untuk tenda. Nah, di salah satu waktu ketika kami sedang beristirahat, kemudian rekan-rekan kami ada sekitar 4 orang duduk di salah satu bambu yang sudah ditebang, tapi bambu tersebut belum kami rangkai, istilahnya masih gelondongan. Waktu itu teman saya sedang duduk di bambu tersebut yang melintang, dan tentu saja bersama 3 orang lainnya. Total ada 4 orang duduk di atas bambu. Sebelumnya, saya sebagai ketua sudah melakukan beberapa kegiatan dahulu sebelum acara di pemakaman Ragadipa tersebut, yaitu acara saya untuk meminta izin kepada Puncan setempat sudah dilakukan, kemudian juga berziarah ke salah satu makam keramat yang ada di sana juga. Namun, yang tidak bisa saya hindari sebagai ketua adalah ternyata ada beberapa orang rekan kami yang sompral ketika kegiatan di sana. Ucapannya kurang bisa dijaga, lalu terlalu banyak sekali bercanda yang melewati batas. Sehingga saya pun sebagai ketua beberapa kali mengingatkan, terlebih di sana itu jangan merokok, tapi malah ada salah satu anggota kami yang maksa merokok. Dan alhasil, ketika kami sedang berbincang istirahat sambil ngopi, tiba-tiba saja ada angin besar. Padahal cuacanya waktu itu
cerah sekali. Tapi entah mengapa tiba-tiba mendung saja dan angin besar. Nah, si pohon bambu yang diduduki oleh 4 orang tiba-tiba saja patah. Dan yang lebih mengagetkan, ternyata ketika pohon bambu tersebut terbelah dan patah, ada ujung bambunya yang runcing mengenai salah satu tangan teman kami. Waktu itu tangannya di sekitar pergelangan menancap dan cukup dalam sehingga terlihat di sini darahnya bercacaran, kemudian pokoknya cukup dalam menancapnya. Waktu itu kami langsung menelepon salah satu pembina pramuka dan mengabarkan kejadian tersebut. Dan tidak lama pembina kami datang melihat, ternyata pembina kami tidak kuat melihat luka yang dialami teman saya tersebut. Nah, langsung saja kami bawa rekan saya yang terluka tersebut ke puskesmas untuk ditangani. Dan kemudian ketika sedang ditangani tersebut, teman saya ternyata karena darahnya cukup banyak yang keluar, sehingga pingsan di tempat tersebut. Nah, waktu itu saya melihat ada sesosok jin yang mengikuti teman saya yang terluka tersebut. Karena saya bisa melihat bangsa mereka, sehingga saya bisa melihat sesosok jin tersebut bersembunyi di dalam tubuhnya dan berusaha untuk merasuki. Namun, waktu itu saya coba untuk bersihkan di tubuhnya. Nah, setelah saya beres di puskesmas, saya tinggalkan teman saya yang sedang dirawat dan sedang ditangani. Saya kembali lagi ke tempat pemakaman Raga Dipa karena di sana ada teman saya yang lain juga sedang membereskan pohon-pohon bambu yang sudah berhasil disiapkan. Waktu itu saya kembali ke salah satu pemakaman yang cukup dikeramatkan di sana. Saya berziarah dan saya bicara di sana, meminta maaf jika teman-teman saya berkata sompral, berkelakuan tidak baik dan lain sebagainya. Dan ternyata si jin yang mengikuti teman saya yang terluka tadi sudah berada di pemakaman tadi. Dan langsung saya tanya, "Kenapa kamu kok mengikuti?" Ternyata dia diutus oleh salah satu sesepuh jin di sana untuk memberikan pelajaran kepada kami waktu itu, karena kami tidak bisa menjaga sopan santun di tempat pemakaman tersebut. Meskipun pemakamannya itu tergolong pemakaman umum, tapi tetap saja yang namanya di tempat asing, tempat orang lain, kita harus menjaga adab sopan santun. Nah, kejadian tadi itu cukup membuat kami sadar diri bahwa ternyata dimanapun berada, kami harus menjaga adab. Teman saya sampai terluka cukup dalam dan mendapatkan jahitan yang cukup banyak pula, karena ternyata menembus hampir ke tulang tangannya. Namun alhamdulillah bisa selamat dan bisa pulih kembali. Nah, teman-temanku semuanya yang menonton video ini, ternyata bukan hanya ke sesama manusia kita harus menjaga adab sopan santun dan harus berbaik-baik, menjaga ucapan, tapi di tempat asing dan kepada makhluk Allah lainnya juga kita harus menjaga akhlak dan adab. Karena dimanapun kita berada, di sanalah kita harus menjaga diri kita. Nah, itu tadi salah satu kisah pengalaman horor waktu zaman dahulu ketika saya sebagai ketua pramuka, sebagai pratama, zaman saya masih SMP, mendapatkan kejadian yang tragis tidak disangka-sangka. Ternyata itu salah satu keteledoran saya sebagai ketua waktu itu. Tidak bisa menjaga anggota yang istilahnya cukup nakal
Tapi alhamdulillah dengan kejadian tersebut, di kegiatan selanjutnya saya lebih berhati-hati dan lebih bisa mengarahkan teman-teman lainnya. Nah, sekian untuk cerita dari saya untuk sekarang ini. Itulah tadi salah satu pengalaman saya di pemakaman Raga Dipa. Semoga terhibur, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.